Pengertian, logam transisi adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 1B sampai 8B pada sistem lama. Semua logam transisi adalah unsur blok D yang berarti bahwa elektronnya terisi sampai orbit D. Unsur transisi periode keempat umumnya memiliki elektron valensi pada subkulit 3D yang belum terisi penuh kecuali unsur seng Zn dan pada golongan 2B. Unsur transisi periode keempat terdiri dari 10 unsur yaitu skandium Sc, titanium Ti, vanadium V, kromium Cr, mangan Mn, besi Fe, kobalt Co, nikel Ni, tembaga Cu, dan sen Zn. Sifat-sifat logam transisi. 1. Sifat kemagnetan. Adanya elektron yang tidak berpasangan pada subkulit D menyebabkan unsur-unsur transisi bersifat paramagnetik, sedikit ditarik ke dalam medan magnet. Makin banyak elektron tidak berpasangan, maka makin kuat pula sifat paramagnetnya. 2. Sifat logam. Semua unsur transisi periode keempat bersifat logam. Harga energi ionisasi yang relatif rendah, kecuali seng yang agak tinggi, sehingga mudah membentuk ion positif. Demikian pula harga titik didih dan titik lelehnya relatif tinggi, kecuali Zn yang membentuk titik didih dan titik leleh relatif rendah. 3. Ion-ion berwarna khas. Senyawa unsur transisi, kecuali skandium dan seng, memberikan bermacam warna baik padatan maupun larutannya. 4. Memiliki bilangan oksidasi yang beragam, kecuali Sc dan Zn. Unsur-unsur transisi periode keempat mempunyai beberapa tingkat oksidasi. Bilangan oksidasi yang mungkin bergantung pada bilangan oksidasi yang dapat dicapai kestabilannya. 5. Dapat membentuk ion kompleks. Ion kompleks adalah ion yang terdiri atas atom pusat dan ligan. Biasanya, atom pusat merupakan logam transisi yang bersifat elektropositif dan dapat menyediakan orbital kosong sebagai tempat masuknya ligan. Contohnya ion besi 3 membentuk ion kompleks FeCN. 6. Beberapa digunakan sebagai katalisator. Salah satu sifat penting unsur transisi dan senyawanya yaitu kemampuannya untuk menjadi katalis reaksi-reaksi dalam tubuh. Di dalam tubuh terdapat enzim sitokrom oksidase yang berperan dalam oksidasi makanan. Enzim ini dapat bekerja bila terdapat ion Cu. Selanjutnya, kelimpahan unsur logam transisi periode 4. Pertama, skandium. Skandium adalah unsur yang jarang terdapat di alam. Walaupun ada, umumnya terdapat dalam bentuk senyawa dengan bilox plus 3. Misalnya, SCCl, SC2O, dan Sc. Kebanyakan skandium sekarang ini diambil dari trot PGT atau diekstraksi sebagai hasil produksi pemurnian uranium. Sekitar 20 kilo skandium sekarang ini digunakan setiap tahun di Amerika untuk memproduksi lampu intensitas tinggi dan isotop radioaktif 46Sc digunakan sebagai agen pelacak dalam kilang minyak mentah. 2. Titanium. Titanium merupakan logam ke-9 terbanyak, meliputi 0,6% kerak bumi. Tak heran bila akhirnya titanium banyak digunakan pada produksi berbagai produk konsumen. Misalnya, titanium sering digunakan untuk aplikasi yang memerlukan material yang kuat, namun ringan, seperti struktur bangunan, jembatan, dan konstruksi kendaraan. 3. Vanadium. Vanadium merupakan unsur yang cukup banyak. Terdapat 0,2% kerak bumi dan ditemukan pada beberapa macam biji. Salah satu biji yang penting secara komersil ialah V2S5. Kekuatan paduan baja vanadium berarti bahwa baja tersebut sangat cocok untuk pembuatan peralatan AS, batang piston, dan sebagai gelagar dalam konstruksi. 4. Kromium. Kromium merupakan logam keras berwarna putih. Ditemukan di alam sebagai biji krom besi, yaitu kromit atau VeCr2O2 yang banyak ditemukan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Penggunaan utama kromium dalam industri sebagai paduan logam seperti stainless steel dan pelapisan keramik. Yang kelima, mangan.
Mangan berupa logam yang keras dan rapuh. Biji mangan yang utama adalah pirolusit. MnO. Potensi mangan terdapat di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Fungsi lain dari mangan adalah untuk meningkatkan kekerasan baja. Baja yang mengandung Mn dengan proporsi besar bersifat sangat keras dan tahan lama. 6. Besi. Ferum atau besi adalah logam yang paling murah di antara logam-logam yang dikenal oleh manusia. Besi berwarna putih, cukup lunak, dan bersifat magnetik. Besi berada di alam sebagai biji besi. Biji utamanya hematit FeO, limotit HFeO, siderit FeCO, pirit Fes, dan ilmenit FeTiO. Biji besi terbesar di daerah Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah. Manfaat besi dalam kehidupan sehari-hari seperti alat dan perkakas, peralatan rumah tangga, dan transportasi. 7. Kobalt. Walaupun kobalt relatif jarang terdapat di alam, tetapi dapat ditemukan dalam biji smaltit atau CuAs dan kobaltit atau CuASs dalam kadar yang memadai jika diproduksi secara ekonomis. Kobalt digunakan untuk membuat baja dan dapat ditemukan di banyak bahan lain, termasuk keramik, semen, cat barang, dan produk lainnya. Kelimpahan nikel dalam kulit bumi berada pada peringkat ke-24. Terdapat dalam biji-biji bersama-sama dengan arsen, antimon, dan belerang. Nikel sering digunakan dalam pembuatan peralatan dapur seperti wajan, sendok garpu, pemanggang roti, dan alat-alat masak lainnya karena sifatnya yang tahan terhadap goresan dan tahan terhadap panas. Kuprum. Kuprum atau tembaga merupakan logam transisi berwarna merah coklat, berupa logam lunak tetapi kuat. Ditemukan di alam pada batuan tertentu. Senyawaan tembaga antara lain pirit tembaga atau CuFe dan malasit CuCO, Cu atau OH. Potensi tembaga terbesar di Indonesia terdapat di Papua, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Tembaga atau cuprum memiliki banyak kegunaan, diantaranya konduktor panas dan listrik. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Bahan bangunan. Tembaga menggunakan untuk membuat kawat, pipa, dan saluran air. Seng. Seng atau Zn terdapat di alam sebagai senyawa sulfida seperti sengblende atau ZnS, sebagai senyawa karbonat ZnCO2, dan senyawa silikat seperti hemimorfit atau ZnO, ZnCO2HO. Seng banyak digunakan dalam berbagai industri termasuk galvanisasi baja, baterai listrik, paduan seperti kuningan, dan sebagai komponen dalam berbagai senyawa dan produk.